Halo, apa kabar semua teman-teman fotografer Indonesia? Sehat semua kan? Jadi uh, kita perhatiin, lihat. Jadi hasil-hasil foto semua teman-teman itu sudah sangat bagus, sudah sangat wah, dan perkembangannya sangat pesat. Tapi di sisi lain, uh, bagaimana sih agar foto kita layak jual, atau bagaimana sih cara jualan foto yang ideal, yang layak mendapatkan harga yang spesial dari klien. Oke, kita kupas di situ. Jadi kali ini saya Sokeat akan membahas soal strategi marketing, tepatnya itu. Jadi kita fotografer itu kan kadang bingung, maksudnya bingung itu khususnya untuk yang komersil ya. Jadi bingungnya, hasil sudah bagus, alat sudah wah, tapi untuk jualannya agak sulit. Jadi stuck di situ-situ aja harganya. Hasil bagus, alat lengkap, kalau nggak bisa jualan foto itu untuk berkembang susah. Begitu juga sebaliknya, kalau hasilnya kurang bagus tapi dia pinter jualan, untuk perkembangannya juga saya rasa ya agak susah juga. Jadi kita bahas malam ini bagaimana sih tipsnya agar cara jualan kita itu bisa diterima dengan pasar. Jadi biar kita agak berkembang sedikit lah, jadi biar bisa merambah ke paket-paket yang menengah atas, kan lumayan tuh. Jadi langkah-langkahnya apa aja yang perlu kita revisi, kita koreksi dari step-stepnya. Jadi yang pertama, untuk strategi marketing ini mayoritas dari pengalaman saya pribadi yang pernah saya terapin. Jadi yang pertama ini media sosial. Jadi sangat pengaruh banget media sosial ini. Media sosial kan kita pakai untuk eksis segala macam, posting-posting foto untuk bercanda, untuk kumpul, sharing. Tapi di sisi lain kita butuh input atau pemasukan dari klien, dari konsumen, dimana mereka butuh penampilan atau biodata juga bisa, portfolio juga bisa. Jadi biar nggak ngacak itu gimana caranya, mereka butuh itu. Dan mereka untuk mengeluarkan budget besar, apalagi untuk wedding itu kan untuk seumur hidup. Jadi mereka sangat selektif untuk memilih fotografer. Makanya di sini kita ulas itu bagaimana caranya agar kita itu layak dipilih oleh mereka, agar kita mendapatkan klien-klien yang spesial, klien-klien yang siap memberi harga yang pantas untuk karya kita. Jadi yang pertama kita koreksi penampilan medsosnya. Jadi klien itu tidak mau ibaratnya seperti beli kucing dalam karung. Jadi tidak tahu bentuknya, fisiknya seperti apa, nanti kita ulas semua. Jadi kita mulai. Jadi medsos ini cuman sebatas untuk menarik simpati. Jadi yang penampilan dari Facebooknya, dari Instagram juga, kita kan mayoritas kan yang kita pakai dua ini, Facebook dan Instagram. Jadi kita rapikan dulu penampilannya. Terus biodata, penampilan itu dari postingan-postingan yang kurang sopan, terus dimana
profesionalitas itu dia sangat butuh itu. Jadi biodata kita harus lengkap. Dari penampilan itu kan pertama kan di profil di Instagram itu kan ada biodata tuh. Jadi nama kita, nama brand kita apa. Jadi di situ disusun yang rapi, kontak person, alamat lengkap, dan yang utama kita itu melayani jasa apa, jasa foto apa, untuk area mana aja. Nah itu sangat penting, mereka butuh itu. Terus selanjutnya selain itu postingan. Nah postingan itu kan kita sering terlena asik dengan foto-foto yang kayaknya kurang ke arah wedding deh, seperti model, seperti postingan-postingan bercandaan yang lucu dan lain-lain. Nah kalau kita pengen dapet klien-klien yang bagus, klien-klien spesial, itu postingan juga kita rapikan. Jadi mulai kita bebenah untuk postingannya. Semama Instagram itu kan ada 3 kolom tuh, usahakan dalam 3 kolom itu kita buat semama satu klien itu dibikin 3 foto yang kita posting atau 3 album. Nah ini sama karakter warnanya dari fotonya, terus momen semama di sini momen akad nikah, di sini momen candid, momen make up. Nah di situ foto-foto terbaik kita tampilkan di satu klien. Jadi biar orang itu ngeliat, oh ini waktu pas akad nikah fotonya begini-begini, wih keren. Waktu foto-foto make upnya cantik segala macam, rapi, candidnya juga unik. Nah begitu juga slide berikutnya, halaman bawahnya itu klien beda lagi. Nah itu kalau kita terapin, mudah-mudahan kita bisa dapat deh klien-klien yang menengah. Jadi kita bisa sering dapat untuk paket-paket album magazin, kolase dan lain-lain. Ini sangat pengaruh banget. Tapi kan kita kadang terlena di sini, terlena asik dengan teman-teman fotografer lain atau dengan hobi kita. Jadi postingan-postingan entah bercandaan, entah lain-lain yang di luar hubungannya dengan pekerjaan kita yang sebenarnya. Padahal kita butuh itu, sangat butuh. Wedding duitnya besar bos. Nah terus yang berikutnya kita manfaatkan iklan. Ini sangat perlu. Jadi kalau untuk iklan gratisan kita bisa pakai di hashtag. Jadi cara hashtagnya seumpama lokalnya di daerah Lampung ataupun mana deh daerah masing-masing. Jadi seumpama orang pertama kali buka medsos khususnya untuk calon pengantin itu pasti yang dicari seumpama make up MUA Lampung atau fotografer Lampung atau wedding Lampung. Jadi hashtag-hashtag yang berhubungan dengan itu kita masukin di dalam postingan foto kita itu. Nanti waktu pas mereka browsing itu foto kita pasti ada yang tampil, entah di urutan berapa tapi ada. Itu yang gratis. Nah sedangkan iklan yang berbayar ini sangat perlu, menurutku sangat perlu, dan belum banyak teman-teman yang nerapinnya, iklan yang berbayar. Contohnya seperti ini, iklan yang berbayar ya. Saya liatin di Facebook saya pakai iklan berbayar. Kelebihannya begini. Jadi kita lihat dulu di fanpage ya, iklan berbayar itu masuknya di fanpage atau halaman. Jadi teman-teman yang belum punya halaman bisa bikin halaman. Dan selama ini saya masang iklan di Facebook itu ini yang udah saya habiskan.
9 juta lebih. Untuk promosi di Facebook aja kita nyumbang segini. Jadi kita nggak usah mikirin penghasilan Facebook, tapi kita fokus dampak positifnya dari pasang iklan ini. Nah, kita masuk ke dalam. Oke, ini iklan-iklan saya yang lagi berjalan, dan ini pengunjungnya. Video yang ditayangin sampai 1000 lebih. Nah, kenapa saya anjurkan untuk memakai iklan ini? Di sini alasannya. Jadi alasannya semua kita buka di iklan interaksi ini, orang like atau komentar di sini muncul. Nah, ini fitur utama yang saya suka di Facebook ini. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Kita juga fotografer banyak yang belum tahu ada menu ini. Kenapa sangat pengaruh? Karena di sini kita bisa milih tuh iklan kita mau ditaruh di mana. Jadi semama iklan kita mau diletakkan di daerah kota tertentu, kita pilih. Semama kita tinggal di Lampung. Nah, ini Lampung, tapi kan terlalu luas Lampung. Jadi seluruh orang Lampung. Jadi iklan kita ini nanti, iklan apa yang mau kita iklanin, foto atau video, itu nanti tampil di seluruh orang Lampung yang punya Facebook. Terus pengaturan yang kedua, umur semama orang yang pengen lihat iklan kita atau Facebook ini mau nyebar iklan kita ke siapa aja sih gitu. Jadi cara kerjanya begitu. Targetnya siapa yang mau membaca atau lihat iklan yang punya kita ini. Jadi semua kita bikin umur 17 sampai 40 tahun. Oke. Di sini juga ada pilihan iklannya. Untuk orang laki-laki atau perempuan bisa kita pilih atau semuanya. Jadi enaknya di situ. Targetnya itu jelas ke siapa iklan ini mau dikasih. Itu yang paling sangat pengaruh menurut saya. Dan ini juga bisa terperinci. Maksudnya terperinci itu, Lampung kan luas tuh. Semama kita masuk ke lebih detail lagi. Di kotanya coba. Tanjung Karang. Tanjung Karang Lampung. Nah, jadi lebih spesifik lagi. Iklannya mau ditaruh mana. Dan kalau kita loginnya pakai Android di smartphone, itu di sini kita nggak perlu lagi. Kalau kita pingin jangkauannya cuman cukup di kota kita aja atau daerah terdekat kita aja. Karena di smartphone itu di sebelah daerah sini itu sebelahnya ada lokal. Lokal itu dimana tempat lokasi kita. Jadi dia pakai jangkauan berapa kilo radiusnya. Kalau nggak salah itu sekitar 50 kilo dari tempat kita. Jadi bisa nyebar sejauh itu iklan kita itu. Jadi di luar itu nggak masuk iklan kita. Jadi cuman di batas 50 kilo itu. Di Android ada. Nah, selain itu juga di sini ada menu orang-orang target kita itu yang suka apa. Jadi seumpama dia mencari atau kata kuncinya orang yang suka fotografi.
atau fotografer, itu kita masukin semua. Fotografer ada. Nah, terus banyak lagi. Jadi sesuai minat yang kita target itu siapa. Dan ini juga efektif untuk kita jualan online, produk apapun itu. Caranya seperti itu. Terus kemudian tinggal lanjut. Terus pembayarannya, kalau dilihat di awal tadi kan saya habis 9 juta tuh, 9 juta sekian. Itu kan untuk berapa tahun, bos? Jadi bukan cuma untuk 1 hari 2 hari. Memang ada orang yang sekali iklan sampai 1 juta atau lebih, tapi kan target kita, target orang itu yang dia jual itu program-program yang sangat mahal atau bisnis-bisnis yang ratusan juta. Makanya mereka berani pasang iklan sebesar itu dan targetnya luas sampai luar negeri. Kalau di sini saya cuma menghabiskan 9 juta itu dalam waktu sekitar 5 tahun lebih. Berarti kan kalau dibagi berapa tahunnya, berarti setahunnya cuma sekitar berapa, terus dibagi lagi berapa bulan, berarti kan perharinya berapa, murah banget. Nah, di sini bisa kita atur mau harian, jadi semua hariannya minimal 20.000. Nah, 20.000, jadi iklan nanti berjalan sampai 20.000 habisnya. Selebihnya ini nggak habis, dia nggak ngambil saldo yang ada di Facebook. Jadi cuma satu iklan kita batasi 20.000 cukup. Oke, sampai situ udah paham ya. Terus lanjut di penempatannya. Nah, penempatannya ini yang penempatan otomatis tadi kelewatan. Jadi bagusnya ini yang otomatis ini kita hilangin. Jadi kalau otomatis itu kan Facebook tuh yang ngatur, jadi nanti kita boros di iklannya. Jadi mending kita pilih manual. Nah, iklan ini disebarin di mana aja. Kalau kita kan pakai kan cuman Facebook dengan Instagram, yang lainnya nggak perlu, berarti ini nggak perlu. Nah, terus kita lihat di mana aja kabar beranda Instagram, Facebook. Oke, ini enggak deh. Ya, ini juga enggak artikel. Oke, cukup. Nah, dari situ nanti tinggal lanjut aja. Nanti tinggal terbit. Nanti kalau udah terbit hasilnya seperti punya saya tadi. Nah, kita kembali ke sini lagi, kita bahas. Ini kan dia berjalan dari sudah sekitar, di sini ada keterangannya. Jadi ini saya bikin per hari, yang 20.000 ini per hari, yang ini 70.000 3 hari. Jadi perhitungannya semakin besar nominal kita yang kita kasih per hari untuk iklan kita, itu jangkauannya itu lebih banyak, bisa puluhan ribu orang per satu iklan, tergantung anggaran kita. Tapi kalau menurutku sih untuk awal itu jangan besar-besar biaya yang kita tanamin. Jadi sambil kita praktek, kita coba perlahan dulu. Jadi diawali dari coba 100 dulu. Coba kita bikin 2 iklan 100.000, itu 2 iklan dibikin masing-masing 2 iklan itu 5 hari, dijalanin Facebook dan Instagram. Kita lihat selama 5 hari itu apa yang kita dapat. Follower Instagram, fanpage itu bakalan nambah juga, like-nya juga bakalan nambah.
pengikut baru banyak, terus hasil-hasil postingan itu tadi nyebarnya jangkauannya luas banget, dan di situ iklannya connect di WhatsApp kita. Nanti teman-teman kalau udah masuk di sini ada dia panduannya, urutannya, suruh masukin nomor WhatsApp segala macamnya, itu ada di YouTube, banyak panduannya. Oke, kita kembali ke medsos tadi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa Om Soke sendiri kok tidak nerapin itu? Nah, saya sendiri itu sebenarnya pingin nerapin, tapi saya belum bisa ngelepas dari bener-bener full fokus di wedding. Jadi masih wedding itu saya anggap 30% lah dari aktivitas utama. Jadi di tutorial dan ada lagi. Jadi kalau nanti insya Allah akhir tahun ini saya di Medan, di kota Medan, jadi insya Allah lebih fokus di wedding, jadi bisa saya terapin ini. Oke, sebatas itu. Terus kita masuk lagi kembali ke awal, kembali ke media sosial tadi kita udah bahas. Nah, kemudian lanjut di portfolio. Apa sih portfolio? Portfolio itu hasil karya kita atau siapa kita. Jadi orang itu butuh sosok figur profil kita. Dia ini siapa, hasilnya seperti apa gitu. Oke. Nah, portfolio itu ada hubungannya semua ini dengan media sosial tadi, dimana peranan media sosial itu cuman perantara untuk mengundang calon klien. Jadi calon klien tadi kalau udah melihat hasil foto di Facebook, Instagram, dia tertarik tuh. Nah, mereka ngubungin kita di WhatsApp yang kita cantumin di biodata tadi. Nah, setelah di WhatsApp, baru mereka pasti nanya, Om, minta paketnya dong, paket harganya segala macam. Nah, di situ hindari yang namanya transaksi langsung, maksudnya nego langsung di medsos. Kenapa hindari? Jadi satu orang klien itu dalam satu malam belum tentu cuman satu orang fotografer yang ditanya. Jadi bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi lebih dari 5 fotografer yang ditanya berapa paket harga weddingnya, paket pre-wed sampai wedding atau lainnya, karena mereka mau lihat hasil sama spesifikasi harganya. Jadi grade harganya itu berapa sih, yang paling murah siapa. Nah, mereka mencari perbandingan. Kalau caranya begitu, nanti yang ada malah perang harga. Jadi idealnya yang saya terapin, media sosial itu cuman untuk umpan dari apa yang kita tabur, postingan segala macam di Facebook, Instagram. Dari situ kita dapat klien, masuk ke kontak, ke WhatsApp. Nah, dari WhatsApp itu baru kita olah, kasih portfolio yang isinya profil lengkap, terus karya terbaik, terus harga, kasih promo. Berarti harga murah dong? Enggak juga. Jadi begini, maksudnya harga promo, tapi soal harga promo nanti deh. Jadi kita fokus di portfolio dulu. Portfolio itu seperti ini. Jadi kita buka. Nah, ini. Jadi coba kita terapin. Alangkah baiknya kalau kita nerapin cara ini. Ini cuma satu file PDF ya, yang isinya profil kita atau apalah. Idealnya teman-teman yang mau bikin bebas teman-teman.
Untuk apa? Ini kemarin aku bikin karena untuk keperluan, ada keperluan, bukan untuk wedding, makanya aku buat ini. Nah di sini ada bebas, halaman pertama itu mau diisi apa, terus hasil-hasil fotonya. Jadi foto-foto terbaik teman-teman itu, masterpiece-nya kita simpan, kita bikin portfolio. Jadi sekitar 10 halaman cukup lah, jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Jadi kalau target kita foto wedding atau klien wedding yang nanya ke kita, itu kita kasih lah portfolio dari pre-wed, akad nikah, atau khusus wedding aja. Kita semua bikin portfolio sekitar 4 macam portfolio. Jadi yang satu khusus untuk pre-wedding, yang satu khusus untuk wedding, yang satunya khusus produk, yang satunya khusus foto makanan atau baby. Jadi nanti kalau ada klien mau pingin foto apa, nah kirim masing-masing portfolio itu, kirim ke WA langsung aja. Filenya kecil kok, paling sekitar 20-an mega, 30 mega masih bisa dibuka. Dan ini semua support dengan WhatsApp PDF ini. Jadi waktu dikirim di WhatsApp dia bisa buka langsung di WhatsApp. Jadi kita nggak perlu capek ngetik detail. Jadi mereka nanti bisa lihat hasil-hasilnya. Jadi ini langkah kedua untuk ngasih servis di klien, yang tujuannya untuk narik ke ada target berikutnya yang harus kita siapkan juga. Jadi dari sini orang udah ngeliat karyanya, nanti kan di sini semama kita nggak kasih harganya nggak ada di sini, harga fotonya. Harganya kalau bisa jangan dikasih harga di medsos, karena nantinya harga kita cuman pakem segitu-gitu aja. Jadi selama aku dulu di Tanjung Karang di kota ya, jadi untuk yang dapetin paket-paket menengah atas itu kebanyakan di kota besar, di gedung, terus paket-paket yang double. Jadi di sini nggak dikasih harga. Jadi tujuannya kalau klien itu ngotot nanya itu jangan dikasih. Jadi usahakan kalau memang harus ngasih harga, mending mbak datang ke galeri saya deh. Jadi nanti saya kasih harga spesial, harga promo, harga murah. Nah tujuan portfolio tadi itu harga promo, entah minimal preweddingnya kita kasih murah. Nah kemudian yang harus kita punya, harus kita siapin itu galeri. Teman-teman kira-kira ada nggak yang belum punya galeri? Galeri ini apa sih? Galeri ini bukan sekedar postingan-postingan di medsos, bukan bos. Jadi galeri itu media apa ya? Ya itu ya tempat pajang foto. Jadi kita punya galeri isinya ini. Jadi kayak punyaku saya pakai ruang tamu. Jujur dengan galeri ini aku nggak pakai studio, aku nggak punya studio, jadi cuman punya galeri. Itu galeriku ukurannya kecil, 6 kali 5 meter. Jadi isinya keliling foto-foto besar, cetakan besar, terus album-album magazine hardcover dari yang 11R, 16R, terus album-album lainnya, terus foto yang di dinding itu foto besar-besar, jadi ada yang pakai bingkai. Jadi yang pertama kita letakkan di galeri yang harus ada, karena target kita kan klien menengah atas tuh.
Berarti yang kita suguhin bukan foto roll-rollan dong bos. Kalau kita mau dapat umpan besar, umpannya juga besar. Maksud saya kalau kita mau dapat ikan besar, umpannya juga besar. Klien menengah atas pasti yang dicari ini, pasti. Terus ini pasti dilihat juga. Ini album lainnya, terserah kawan-kawan semua, bebas. Jadi album kolasenya, kalau mereka udah ngeliat bentuk cetakannya, bentuk albumnya, bahan covernya, terus hasil cetakannya itu seperti apa, kualitasnya, wahnya seperti apa, terus ngeliat foto-foto di dinding itu bentuknya gimana, dari bingkainya, bingkai ukir, bingkai polos, ada variasinya. Tujuannya bingkai itu untuk mereka milih nanti bingkainya mau seperti apa, terus cetakannya kanvas atau biasa, jadi mereka nanti bisa milih sendiri. Jadi di galeri saya itu penuh penuh, kalau yang di dindingnya penuh foto-foto besar ini, penuh dari foto beauty, foto close up, foto make up itu maksudnya, terus foto model ada, tapi mayoritas pre-wedding sama wedding karena target kita cari klien wedding. Kalau klien udah datang, konsumen udah datang, itu pasti mereka pertama duduk, pasti kalimatnya, om paketnya mana aja bisa lihat om. Tapi sambil dia ngomong kalimat begitu, itu pasti matanya keliling kemana-mana, lihat galeri kita, hasil foto segala macam diliatin, bentuk albumnya seperti apa. Nah di situ kan kita bisa lihat tuh seberapa respect klien kita itu sama hasil karya kita. Jadi umpan berikutnya sudah masuk tuh, mereka udah tertarik. Wedding itu kan untuk seumur hidup, dan mereka sudah menyiapkan bertahun-tahun modalnya, dananya. Jadi orang nikah nggak mungkin nggak punya duit bos. Logikanya kan begitu. Jadi tinggal kita aja pinter-pinter mengambil uang dari mereka itu. Makanya kita siapkan juga materi-materi atau apa aja sih yang bisa pengaruh untuk narik mereka ke sini, ke galeri kita. Jadi kalau prinsipku untuk jualan foto itu studio itu nomor 2 atau nomor sekian, karena studio sekarang udah banyak sewaan studio. Jadi yang utama itu galeri untuk majang hasil karya kita, bukan diposting. Posting cuma untuk perantara, tapi hasil karya kita itu lebih bagus, lebih mewah kalau dicetak, dibingkai. Nah terus untuk ini semua itu nggak perlu tempat pinggir jalan. Jadi selama ini aku jual foto itu tempatnya di dalam gang, masuk ke dalam jauh. Tapi alhamdulillah jalan aja, karena sekarang udah ada Sherlock, karena mereka udah fokus di medsos tadi, udah ada janjian sama kita. Jadi mereka lokasi itu udah nomor sekian, yang penting kontak kita udah dapat, hasilnya udah jelas. Nah begitu udah kontak dapat, kita janjian Sherlock, nah mereka udah datang di galeri, baru di galeri mereka ngeliat galerinya langsung. Kalau mereka udah suka, berapapun bakal dibayar hasil karya kita itu tadi. Nah terus kita lanjut di saat presentasi tadi. Nah saat presentasi tadi dengan klien itu kan pasti macam-macam tuh. Di situ kita bukan cuman klien datang kasih harga udah suruh ngeliat-ngeliat udah, nggak cukup sebatas itu. Jadi kita sebagai
owner atau siapapun itu yang di galeri itu, kita harus bisa menjadi konsultan, karena itu nanti pengaruh di pekerjaan kita juga. Misalnya, jadi kita sambil selami klien itu, maksudnya selami itu apa sih kemauan dia pinginnya seperti apa, terus dekornya siapa, acaranya detailnya seperti apa, kita tanya detail semua. Terus umpama make upnya udah dapet apa belum, make upnya nanti siapa, terus ruangannya seperti apa susunannya, karena nanti itu semua pengaruh dengan hasil kerjaan kita. Nah, ini kan dua ini kan berhubungan tuh. Kalau ini udah dapat kita semua sambil kita ngobrol tadi, nanti kan kita tahu tuh. Dari yang pertama, pakaian klien kita itu seperti apa, mewah apa enggak pakaiannya, kendaraannya apa, pekerjaannya di mana, silsilah keluarganya itu siapa, entah anak pejabat atau siapa-siapa, nanti kan ketahuan tuh. Yang pertama itu. Yang kedua, vendor-vendor yang terlibat di acara mereka itu nanti siapa, jadi dekorasinya siapa, make upnya siapa, cateringnya siapa. Nah, kita kan tinggal di situ tuh, kita tahu kelas-kelas mereka itu, kelas-kelas vendor itu. Oh, mua ini mahal, dekor ini mahal, catering ini mahal, acaranya di gedung ini, wih, ini sampai berapa ratus juta nih. Nah, dari situ nanti ketahuan karakternya, atau kita udah berhasil menyelami klien itu. Tujuannya kita mengukur seberapa besar kemampuan keuangan mereka. Itu ya. Jadi secara nggak langsung kita menyelami sambil konsultasi itu, keuntungannya itu. Keuntungan pertama. Makanya di awal aku wanti-wanti jangan sampai kita ngasih harga di medsos. Jadi kalau udah ketemu langsung jelas detail, itu nanti kita bisa tahu resikonya seperti apa, maksudnya resiko pekerjaannya, karakter orangnya, galak apa enggak, ramah enggak, cantik enggak, pinter, kira-kira fotogenik apa enggak. Karena gini, kalau orangnya galak, judes dan lain-lain, kita kerjanya nggak asik, jadi tertekan nanti. Jadi kalau ketemu klien begitu, itu kasih aja harga yang mahal, karena nantinya bakalan jadi bumerang juga, bos. Jadi istilahnya kalau sudah tahu itu racun, jangan diminum. Oke? Nah, terus yang berikutnya kita tahu tuh kemampuan dari acara itu tadi, dekorasinya siapa segala macam, dari pakaiannya, penampilan, oh dia ini orang kaya gitu loh. Udah ketahuan di situ, baru kita kasihlah harga. Kalau udah ketemu, dari ngobrolnya servis kita enak, ramah, kita lebih akrab, dia udah suka dengan hasil kita, kemungkinan besar harga-harga yang kita sebutin itu deal. Mereka mau acara besar, momen seumur hidup, dan mereka punya uang. Logis nggak yang aku sebutin ini tadi? Mereka nggak mau main-main. Mereka sangat selektif nyari fotografer, karena mereka siap bayar mahal. Itulah intinya. Makanya kita juga siap presentasi dengan apa yang mereka butuhkan, insya Allah, atau kemungkinan kita sanggup untuk ngasih yang terbaik buat mereka, dan mereka percaya itu. Makanya mereka langsung oke aja. Terus yang berikutnya itu udah terlepas dari klien. Sekarang antara vendor, maksudnya antara vendor itu kan aku juga
beberapa kali keliling ke provinsi lain tuh. Jadi kebanyakan mayoritas teman-teman fotografer itu khususnya menengah bawah itu mereka berkendala dengan dekorasi, tata rias, istilahnya vendor lah. Jadi mereka terpaku dengan vendor. Gimana om? Hargaku udah dipotong sama tukang dekor ini, harganya sekian. Jadi yang penting om nanti tanggal sekian job ya, jobnya di sini sini sini. Harganya berapa? 1 juta sekian. Oke, oke. Nah, kalau cara kita begitu, mau sampai kapanpun ya begitu aja. Kita nggak berkembang, bos. Jadi mending dengan vendor kita cukup sebatas join partner. Gimana caranya? Nah, vendor ini kalau bisa kita dekati, maksudnya dekati itu dari sisi karya, terus servis kita. Jadi seumpama setiap habis job dengan dia, kita kasihlah hasil foto makeupnya yang utama, karena mereka butuh itu untuk bahan promosi mereka, untuk bahan posting mereka. Jadi setiap job mereka baru kita edit duluin lah untuk keperluan mereka posting dan lain-lain untuk promosi. Nah itu servis kita. Mereka sangat senang digituin, sangat, karena mereka minta promosikan juga. Fotografer itu media promosi yang bagus karena sedikit-sedikit posting kita. Nah terus ada cara lain juga untuk apa ya, guide simpati para makeup artis atau MUA. Jadi bisa juga kalau pas nggak ada kegiatan kita main, atau janjian dengan MUA suruh cari model, atau kita yang cari model bikin foto beauty. Toh kita cuma modal tenaga, jadi untuk bahan promosi bareng-bareng bagus. Oke. Join partner yang kedua. Jadi kalau kita sudah akrab, sudah kenal dekat dengan para vendor ini, otomatis kan mereka juga sangat menghargai kita. Jadi kita lah bikin omongan, mbak, apa om, tante, kalau emang mau ngasih job ke kita, jadi mending kasih kontak personku aja deh. Jadi biar aku nego sendiri. Nanti ada pasti tips buat om dan tante. Nah mending begitu. Jadi kita puas. Karena kalau job kita semua udah bulat dari vendor, dari MUA dekorasi, itu kita nggak tahu job yang dikasih salon atau dekor itu. Cuma om tanggal sekian di sini, siap. Waktu pas hari H kita nggak tahu alamatnya, detailnya, orangnya seperti apa, acaranya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kalau nego langsung dengan kita kan dari awal udah detail tuh nanya. Lebih hati-hati dan harganya juga semau kita. Dengan cara-cara tadi. Jadi lebih enak begitu. Dengan cara itu kita bisa lebih cepat berkembang daripada kita berlindung di bawah naungan vendor. Memang kita banjir job nggak bakal putus di sini kalau kita di bawah naungan mereka, tapi ya harganya begitu aja, harga gotong royong. Kita susah berkembang. Kecuali si vendor ini itu kerja sama kita, vendor nanya dengan harga yang normal, bukan harga sangat miring kepepet, jangan. Kalau harga normal oke, nggak masalah. Oke. Nah, itu tadi bahas soal vendor. Nah, terus kita kembali ke ini tadi, portfolio. Mungkin kan teman-teman pasti bingung tuh. Itu tadi bikinnya gimana, Om?
cara bikin portfolio tadi. Portfolio yang ini tadi, karena kan kita butuh ini tuh. Jadi kalau semama ada klien mau nikah, kita kasih portfolio ini, bisa langsung tampil semua, cuman satu file tapi banyak isinya, udah lengkap, kita nggak perlu capek. Nah, ini kita buat tutorialnya cara bikin PDF nya. Oke, yuk kita pindah ke Photoshop. Cara PDF nya itu, pertama kita siapin dulu materinya, udah diedit, udah disusun, baru caranya gini, perhatikan ya teman-teman ya, dari file auto PDF presentasi. Oke, ini yang kita klik. Tapi sebelumnya dengan catatan ini semua filenya PNG. Caranya gini dulu. Jadi waktu kita nge-save, save as, itu filenya PNG. Kalau JPEG nggak bisa. Oke. Terus ukurannya itu cukup panjangnya 2000 aja deh maksimal panjangnya. Karena nanti kalau filenya besar, itu filenya besar, kalau udah jadi PDF itu nggak bisa dikirim di WA, karena WhatsApp kan cuma 100 MB kapasitasnya. Oke, jadi kalau sudah di PNG semua, baru automate PDF presentasi. Oke, browse, lokasinya di mana tadi, baru semua kita mau masukin 8, di blok aja 8 file. Oke, nah baru di sini kita susun urutannya yang mau kita tampilin itu. Jadi pertama profil kita, terus ini foto akad nikah, foto prewedding, prewedding dulu, baru akad nikah, baru foto makeup. Jadi urutannya di momen itu. Nah kalau udah, baru save. Save-nya di mana? Bebas teman-teman mau di save di mana. Ini cuma untuk contoh. Oke. Save di situ, save PDF. Ya, kita tunggu. Udah selesai. Cuman itu aja udah jadi, bos. Nah, kita lihat contoh tadi namanya. Oke, ini hasilnya cuman 16 mega. Ini hasilnya ya, dan file ini dikirim di WA itu kebuka seperti ini juga, jadi sangat gampang, nggak perlu capek, nggak perlu rumit, dan teman-teman bisa lebih bagus lagi kalau teman-teman terperinci, seumpama detail caption fotonya itu dikasih juga, ini dimana lokasinya waktu pas foto prewed atau tanggalnya foto wedding, siapa dan siapa gitu. Jadi apa ya, spesial gitu lah, unik, kreativitas teman-teman lah. Klien oke, udah, vendor udah. Nah, jadi kalau dengan cara itu semua, insya Allah cara kerja kita, terus karya kita itu bisa sesuai harapan dengan harga nominal yang konsumen kasih ke kita. Karena kalau konsumen bayarnya foto murah atau dari vendor udah dikasih harga murah, kita juga kerjanya males.
Beda dengan kita nego sendiri yang dapat harga spesial. Terus aku juga share ini apa, pengalaman pribadi soal siapa aja orang yang dikasih harga murah. Jadi harganya itu mayoritas bisa 50% lah murahnya. Kenapa dan siapa orangnya? Jadi orang-orang yang tak kasih harga murah itu pertama dia yang bakalan ngasilin duit. Maksudnya ngasilin duit itu di hasil foto pre-wed mereka atau wedding mereka nanti itu bisa ngasilin job-job berikutnya yang banyak. Misalnya dia ini selebgram, cantik, selebgram, relasinya banyak, temannya banyak, teman kerjanya, atau anak pejabat yang utama loh. Jadi minimal dia orang nomor satu di situ. Jadi bagaimana caranya kita bisa dapat file foto mereka, karena itu nanti berantai. Maksudnya berantai itu dari relasinya itu pasti kita dilirik juga itu. Jadi feedback ke kita itu apa, kenapa kok kita ngasih harga murah. Jadi kita lihat feedbacknya itu. Oke, paham ya. Jadi kita nggak selamanya ngasih harga tinggi, kita juga bisa fleksibel, kita bisa ngasih harga murah dengan catatan apa yang kita dapat dari foto itu, terus kerjaannya rumit apa enggak gitu. Foto kan modalnya kecil toh, modal cetakan, tapi bukan berarti kita jual murah, bukan. Maksudnya apa salahnya kita ngasih sesekali ke klien yang spesial, karena kita ngarepin bakalan dapat yang lebih banyak, lebih besar. Itu aja sih intinya. Oke, kiranya cukup sampai sini strategi marketing yang saya lakukan atau tips-tips buat teman-teman semua lah, semoga bermanfaat. Dan ayo kita introspeksi apa yang kita masih kurang, atau dari ide-ideku tadi, tips-tipsku tadi yang kira-kira bertolak belakang atau yang teman-teman kurang setuju, itu bisa teman-teman saring sendiri, yang bagus bisa diterapin yang menurut teman-teman. Yang intinya begini, kalau kita ngasih harga di bawah naungan vendor itu kita susah berkembang, itu pasti. Nah terus yang berikutnya, kita minimalis lah kita nurunin harga karena persaingan, karena perang harga. Karena begitu kita turun harga, itu naik ke normal lagi itu susah banget, butuh waktu yang sangat lama, karena nanti dampaknya berantai dari relasi mereka, relasi klien-klien itu tadi. Jadi teman-teman yang kita kasih harga murah tadi pasti protes, kenapa kalau ini harganya segini ke aku kok segini, masih jauh. Jadi butuh waktu yang lama untuk normalin lagi. Jadi kalau caraku, mending harganya normal tapi jumlah cetakan atau komposisi output yang kita kasih aja kita tambahkan. Nah berikutnya harganya tetap tapi outputnya kita kurangi, jadi normal lagi toh. Oke, cukup ya. Saya rasa itu udah lumayan cukup panjang lebar, dan kalau kita terapin insya Allah bisa berjalan lancar sesuai harapan, karya kita bisa layak dibeli oleh klien-klien yang spesial. Dan untuk teman-teman yang pengen sharing detailnya bisa inbox, bisa WhatsApp atau teleponan langsung biar nggak capek ngetik, jadi biar lebih enak ngobrolnya. Jadi oke, cukup. Salam jepret dan semoga sukses selalu, jaga kesehatan kawan ya.